Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Surou saat ini sedang berjalan-jalan di hutan sendirian. Dia sedikit mengernyit, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Chu Feng mendapat perhatian Zhuge Liuyun, tetapi dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Penatua Surou, aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan denganmu, ucap Zhuge Liuyun. Tapi tiba-tiba saja, Zhuge Liuyun muncul di depan Surou tanpa mengeluarkan suara apapun. Pada saat itu, Surou sedikit banyak merasa gugup di hatinya. Dia agak takut saat menghadapi Zhuge Liuyun. Meskipun kekuatannya juga di ranah mendalam, ia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Setidaknya, dia tidak dapat menentukan pada tahap apa kultivasi sebenarnya. Namun dari fakta yang tak terbantahkan adalah, bahwa kekuatan orang ini melebihi 6 pelindung sekolah naga Azure. Dia secara terbuka diakui sebagai ahli nomor 2 di sekolah Azure Dragon. Penatua Zhuge, jika kamu memiliki sesuatu, silakan dikatakan saja. Surou mengatur emosinya, dan berkata dengan hormat. Aku tidak ingin mengetahui tujuan apa yang kamu miliki dengan membantu Chu Feng. Tapi mulai sekarang, kamu tidak bisa mengikuti di belakangnya. Aku ingin dia menghadapi tantangannya sendiri, itu agar dia bisa tumbuh lebih cepat. Aku yakin kamu mengerti apa yang aku maksud. Zhuge Liuyun berkata dengan muram, dan bahkan ada jejak ancaman dalam nadanya. Baiklah, aku mengerti, jawab Surou. Surou tidak berani membalas dengan cara apapun. Kamu sebaiknya berpamitan pada bocah itu, dan kemudian lakukan apa yang perlu kamu lakukan, tambah Zhuge Liuyun. Zhuge Liuyun melambaikan lengan bajunya, dan menghilang di tempat dia berdiri. Nada suaranya sedingin es, dan perbedaan sikapnya saat menghadap Chu Feng, itu seperti langit dan bumi. Surou sedikit mengernyit saat menghadapi Zhuge Liuyun yang bertindak seperti itu, dan dia merasa sangat marah. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkan apa yang bisa dia lakukan, dia menelan kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Chu Feng saat ini sedang duduk di tempatnya, dan dia sedang membalik-balik buku teknik formasi roh. Tiba-tiba saja dia menoleh, dan kemudian tertawa kecil. Penatua Surou, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya, ucap Chu Feng. Kalian orang-orang dengan kekuatan roh benar-benar sangat menakutkan. Sama halnya seperti kamu, yang seperti memiliki mata di belakangmu. Ucap Surou yang tersenyum dengan menawan, sambil menunjukkan ribuan jenis anugerah yang berbeda, dan dia bahkan cukup mempesona. Dia berjalan di depan Chu Feng, lalu ringan tersenyum dan berkata, tapi kamu tidak perlu berterima kasih padaku, karena Su Mei yang mempercayakanku untuk menjagamu. Dia mengatakan kamu cukup berani, karena kamu berani menantang Gong Luyun dan memasang taruhan seperti itu. Aku bahkan tidak tahu, apakah harus memuji keberanianmu atau memarahi kebodohanmu, ucap Surou. Hehehe, Chu Feng hanya menggaruk kepalanya, dan tertawa bodoh karena dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Apa yang kamu baca? Tanya Surou. Melihat Chu Feng yang tertawa seperti itu, Surou merasa tak berdaya. Dia tidak bisa membantu, tetapi mengalihkan pandangannya ke arah buku yang ada di tangan Chu Feng. Oh, ini adalah hal yang cukup mengesankan. Dengan buku ini, aku bisa menjadi spiritualis dunia, jawab Chu Feng. Chu Feng membuka buku itu, dan 3 kata besar terlihat. Teknik pembentukan roh. Dan kata itu muncul di depan Surou. Apa? Penatua Zhuge menganggapmu sebagai muridnya, ucap Surou yang kaget tanpa henti. Wajah kecilnya yang cantik langsung berubah warna, dan meskipun dia memiliki firasat, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhuge Liuyun akan menyerahkan teknik formasi roh kepada Chu Feng dengan begitu cepat. Untuk mengetahui bahwa Leng Wuzui cukup banyak menjual hidupnya kepada Zhuge Liuyun selama 3 tahun penuh, tetapi dia sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.
Hidupnya bahkan dikonsumsi oleh Zhuge Liuyun pada akhirnya. Namun bagi Chu Feng, yang jelas-jelas bertemu Zhuge Liuyun untuk pertama kalinya, dia telah mendapatkan metode kultivasi teknik formasi roh. Perbedaannya ini terlalu besar. Bagaimana bisa dia menjadikan aku muridnya semudah itu? Dia ingin aku memahami tahap awal formasi roh dalam waktu 1 bulan. Tapi buku ini cukup sulit dan sepertinya itu bukan tantangan kecil, jawab Chu Feng. Chu Feng bertindak bahwa dia mengalami kesulitan dengan melengkungkan bibirnya. Tapi dia tidak mengatakan bahwa jika tidak bisa lulus tes dalam 1 bulan, Zhuge Liuyun akan mengambil nyawanya. Dia juga tidak mengatakan bahwa setelah mencari beberapa saat, dia mendapat bakat untuk itu. Jika dia tidak mempertimbangkan tentang Surou yang masih ada di sana, dia pasti akan mencobanya. Kamu pasti mendapatkan keberuntungan dari kehidupan masa lalumu. Jika kamu bisa menjadi murid Zhuge Liuyun, kamu harusnya bisa menjaga hidupmu dalam pertempuran yang telah diatur dalam setahun nanti. Ucap Surou yang saat ini benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Jika Chu Feng bisa menjadi spiritualis dunia, itu adalah kesempatan yang menyenangkan bagi keluarganya. Setelah semua, alasan mengapa dia membantu Chu Feng adalah, itu karena kekuatan roh Chu Feng, dan karena keluarganya membutuhkan orang seperti Chu Feng. Bukan, 1 tahun kemudian aku tidak hanya akan mempertahankan hidupku, tapi aku juga akan membunuhnya. Chu Feng dengan muram berkata, dan tekad yang kuat memenuhi matanya. Melihat ekspresi serius Chu Feng, hati Surou menjadi terkejut. Untuk alasan apapun, dia punya pikiran yang aneh. Seolah-olah 1 tahun kemudian, Chu Feng benar-benar bisa melakukan apa yang dikatakannya. Terutama setelah dia secara pribadi melihat Chu Feng, yang memimpin keluarga Chu untuk membunuh musuh-musuh yang dibencinya, dia memandang ke arah Chu Feng dengan cara yang sama sekali berbeda. Hasil evaluasinya adalah, Chu Feng terlalu mengesankan meskipun usianya baru 15 tahun, tapi pikirannya melampaui mereka yang seusianya. Itu bahkan tidak lebih buruk darinya, dan yang paling penting adalah bahwa metodenya cukup kejam. Jika dia terus berkembang seperti itu, prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Dia bahkan merasa bahwa tidak hanya sekolah Azure Dragon saja, bahkan di dalam provinsi Azure mungkin tidak dapat menghalai Chu Feng. Dia pasti akan berdiri di puncak dari 9 provinsi. Chu Feng, jangan meremehkan Gong Luyun. Keluarganya memiliki kendali atas kota kelas 1. Di seluruh provinsi Azure, kota itu berada di peringkat 3 besar. Kekuatannya tidak lebih lemah dari sekolah Azure Dragon, dan bahkan mungkin melebihi itu. Yang paling penting adalah kakek Gong Luyun. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pangeran Qilin Mansion. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Gongnya, Mansion Pangeran Qilin tidak akan meletakkan tangan mereka di dalam lengan bajunya, dan mengabaikannya begitu saja. Jadi, dalam pertempuran yang telah diatur 1 tahun kemudian, mungkin kamu bisa menang melawan Gong Luyun, tetapi kamu tidak bisa membunuhnya, atau bahkan Zhuge Liuyun tidak bisa melindungimu, ucap Surou menjelaskan. Semakin dia merasa bahwa Chu Feng sangatlah berharga, itu semakin banyak Surou tidak menginginkan suatu hal yang buruk terjadi pada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga tenggelam dalam pemikirannya yang mendalam. Dia bukan orang yang bodoh. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh Gong Luyun, setelah tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang sangat besar di belakangnya, dia tidak punya pilihan selain memikirkannya dengan seksama. Atau bahkan jika dia bisa melarikan diri dengan aman, namun setelah pergi, orang-orang di sekitarnya mungkin tidak dapat melarikan diri. Dia tidak ingin keluarganya membawa konsekuensi, itu setelah dia menarik masalah untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Surou mengobrol dengan Chu Feng sebentar, dan sebagian besar menyarankannya agar tidak terburu-buru. Rentang waktu 10 tahun tidaklah lama untuk pembalasan seorang pria. Itu untuk membiarkan Chu Feng fokus pada kultivasi, dan tidak memiliki terlalu banyak tekanan. Bahkan jika perlu, keluarganya akan membantunya.
Dan setidaknya Chu Feng bisa melindungi kehidupannya sendiri. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng secara tersembunyi bisa mengerti bahwa keluarga Surou juga mengendalikan kota kelas 1, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Jadi, dia sudah menebak mengapa kota emas ungu memiliki sikap yang tidak normal. Itu pasti karena Surou. Namun, dia tidak menyebutkan tentang itu, sehingga dia tidak bertanya kepada Surou. Setelah Surou pergi, Chu Feng kembali ke keluarga Chu. Setelah menutup pintu ke kamarnya, dia mulai serius mempelajari teknik formasi roh ini. Teknik ini adalah hal yang akan mengubah takdirnya. Kekuatan formasi roh hanya bisa digunakan oleh spiritualis dunia, karena orang normal bahkan tidak bisa menyentuhnya. Kekuatan formasi roh itu bukan kekuatan dari dunia ini, tapi itu datang dari dunia spiritual, dan juga dunia yang misterius. Spiritualis dunia menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menghubungkan ke dunia roh, dan mereka menarik kekuatan formasi roh ke dalam tubuh mereka sebelum menggunakannya. Agar dapat terhubung dengan dunia roh, seseorang harus menggunakan kekuatan roh mereka sendiri, itu untuk menciptakan ruang roh dunia dalam dunia spiritual mereka. Selama ruang roh dunia diciptakan, mereka bisa membuka gerbang menuju dunia roh, dan kemudian menggunakan kekuatan formasi roh. Jadi, apa yang perlu dilakukan Chu Feng adalah, untuk menyingkat kekuatan rohnya sambil menciptakan ruang roh dunia. Itu adalah metode yang membutuhkan keterampilan yang ekstrim. Mereka harus memiliki kendali yang cukup atas kekuatan roh mereka, dan itu juga akan memakan banyak kekuatan roh. Itu adalah proses yang sangat ekstrim. Itu seperti membangun rumah, dengan kekuatan roh sebagai bahan bakunya. Kekuatan yang mengendalikan kekuatan roh mereka, itu sangat menentukan kualitas rumah itu. Namun, sama halnya seperti Chu Feng yang dapat menggunakan metode itu, dan memasuki dunia spiritualnya untuk menciptakan ruang roh dunianya sendiri. Dia menemukan dengan takjub bahwa, dalam dunia spiritualnya sendiri, itu ternyata sudah ada ruang dunia spiritualnya yang sudah dibangun. Apa ini? Pikir Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sudah memasuki dunia spiritualnya sendiri. Itu adalah dunia yang tak terbatas dan luas, dan rasanya seperti dia berada di dalam bintang-bintang di angkasa. Namun, cahaya yang melekat di sekitarnya bukanlah bintang, tapi mereka adalah untaian gas apung. Chu Feng bisa berjalan di udara, dan berkeliaran di mana saja di dunia seperti yang dia inginkan. Dia bisa mencapai sudut manapun, dan semuanya ada dalam genggamannya. Di depannya, tidak jauh dari Chu Feng, itu ada sebuah istana besar yang muncul. Istana itu sangat indah dengan warna-warna cemerlang serta cahaya yang mempesona, dan seolah-olah itu dibuat oleh kristal. Bentuknya juga terlihat sangat aneh. Itu benar-benar tak terlukiskan, tetapi itu adalah pemandangan yang sangat aneh yang duduk di dalam dunia rohnya yang tak terbatas. Itu membentang luas, dan akhirnya tidak bisa dilihat, seolah-olah itu memasuki dunia lain. Chu Feng percaya bahwa itu adalah ruang roh dunianya. Namun, dia tidak bisa mengerti, bagaimana caranya ruang roh dunia yang tak terbatas muncul dalam dunia spiritualnya sendiri. Berapa banyak kekuatan roh yang diperlukan untuk menciptakan ruang roh dunia seperti itu? Seberapa sempurna kontrol seseorang untuk menciptakan ruang itu? Setidaknya, itu tidak mungkin baginya untuk dilakukan. Oi, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu tidak datang ke dalam? Kamu bajingan. Berapa lama kamu akan membuat aku menunggu? Ucap seseorang. Di saat Chu Feng sedang kebingungan, suara manis tiba-tiba saja terdengar di World Spirit Space miliknya. Sangat menyenangkan untuk mendengarkan suara itu, dan itu adalah suara paling indah yang pernah didengar Chu Feng. Namun, setelah suara itu terdengar, Chu Feng merasa sangat terkejut. Karena dia telah mendengar suara itu sebelumnya, dia mendengarnya ketika dia berpikir dirinya sedang bermimpi. Jadi, semua ini nyata. Pikir Chu Feng. Chu Feng merasa itu tidak masuk akal, tapi dia masih melompat langsung ke ruang roh dunianya.
World Spirit Space tampak seperti istana dari luar, tetapi lebih baik dikatakan sebagai menara tinggi yang menembus langit. Menara itu tidak memiliki pintu, karena bagaimanapun juga Chu Feng bisa melewati dinding dan memasukinya. Setelah Chu Feng memasukinya, ia dengan cepat kehilangan kemampuan untuk berjalan di mana ia inginkan, dan juga kemampuan untuk berkeliaran menuju cakrawala. Itu terjadi saat ia dengan kuat mendarat di tanah. Chu Feng telah melihat adegan di depannya sebelumnya, dan dinding seperti kristal yang memanjang tanpa melihat ujungnya. Di dinding tertentu, ada sebuah pintu besar yang terlihat aneh. Di atas pintu itu ada lapisan rantai, dan ada juga aura mengerikan yang dipancarkan dari dalam. Yang paling penting adalah di dekatnya, itu ada sebuah telur hitam yang besar. Pada saat itu, telur itu seperti kotak obrolan, karena telur itu terus berteriak tanpa henti pada Chu Feng. Bukankah itu adalah yang dilihat Chu Feng dalam mimpinya? Namun, Chu Feng tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Karena itu adalah World Spirit Space-nya. "Aih, idiot Chu Feng, kamu akhirnya masuk lagi. Kamu terlalu bodoh, sungguh terlalu bodoh. Apakah kamu tahu sudah berapa lama aku menunggu kamu? Aku menunggumu selama 15 tahun. Sial, bajingan, keterampilan pemahaman kamu buruk sekali. Mereka benar-benar mengerikan," ucap sosok telur tersebut. Suara yang menyenangkan untuk didengar, itu tanpa henti terdengar dari dalam telur hitam besar tersebut. Kata-katanya berantakan, tetapi mereka sangat baik untuk didengar. Itu seperti seorang anak kecil yang sulit dihadapi. Tetapi hal yang paling penting adalah, bahwa dia tidak hanya tahu nama Chu Feng saja, dia bahkan mengatakan bahwa dia menunggunya selama 15 tahun untuk Chu Feng. Itulah yang membuat Chu Feng merasa kaget tanpa henti. "Apakah kamu? Bagaimana kamu tahu nama aku?" Chu Feng bertanya sambil menilai telur hitam dari kejauhan, dan dia tidak mendekatinya. "Kamu adalah, apa yang kamu harus memanggil aku sebagai ratu. Aku telah membagikan visi dan indera pendengaran di dunia spiritual kamu. Aku juga sudah mengalami semua yang kamu alami selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa namamu? Aku bahkan tahu semua yang telah kamu lakukan," balas telur itu. Di dalam telur hitam, sebuah suara tidak senang terdengar. "Di dunia spiritualku, kamu mengatakan bahwa kamu telah menunggu di dunia spiritual aku selama 15 tahun, bagaimana bisa kamu memasuki dunia spiritual aku?" tanya Chu Feng yang merasa cukup terpana. "Bagaimana bisa aku mengetahuinya? Itu karena ketika aku bangun, aku berada di dunia spiritual kamu. Aku bahkan disegel oleh formasi roh terkutuk ini, dan aku bahkan tidak bisa bergerak. Kemungkinan besar ini adalah ulah orang tua brengsek kamu itu," balas telur hitam itu sambil terus berteriak. "Lalu, tahukah kamu siapa orang tua aku? Siapa nama mereka? Dari mana mereka berasal? Di mana mereka sekarang?" Chu Feng dengan cermat bertanya. "Justru aku yang ingin menanyakan hal itu padamu. Kamu sebaiknya tidak memberi tahu aku siapa mereka, atau aku akan membuat mereka membayar harganya. Mereka berani-beraninya menyegel aku di dunia spiritual kamu yang bau ini." "Dasar sial," balas telur itu. Meskipun suaranya sangat menyenangkan, Chu Feng bisa mendengar bahwa telur hitam yang menyebut dirinya sebagai ratu, ternyata dia sangat marah pada saat itu. Chu Feng bahkan bisa mendengar telur hitam itu bisa menggertakkan giginya. "Jadi, orang tuaku yang telah membangun ruang roh dunia ini untukku?" tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata telur hitam barusan, Chu Feng juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. "Dasar sampah. Jika seseorang tidak membangunnya untuk kamu, apakah kamu bisa membuatnya? Bisakah kamu bahkan membangun World Spirit Space yang mengesankan ini?" tanya telur hitam itu dengan nada menghina. "Jadi, orang yang telah membantu aku membangun space roh dunia ini, dia haruslah sangat kuat, dan dia juga merupakan spiritualis dunia?" tanya Chu Feng. "Tentu saja orang yang mampu menciptakan World Spirit Space ini sangatlah kuat." "Tunggu sebentar, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa aku sangat lemah?"
Biarkan aku memberitahu kamu. Jika bukan karena aku terluka, maka tidak ada yang bisa menyegel aku. Tidak peduli seberapa kuat orang yang membantu kamu, selama aku tahu siapa orang itu, aku akan membuat mereka membayar harganya, itu pasti, ucap telur itu. Heh telur, aku tidak pernah meremehkanmu. Justru aku malah penasaran, balas Chu Feng. Oh, jadi kamu ingin tahu? Memangnya apa yang membuatmu penasaran? Tunggu dulu, telur, kamu panggil aku telur, kamu tuh yang telur ayam. Dasar telur anjing, bajingan, kamu harus memanggil aku ratu, ucap telur itu dengan kesal. Baiklah, bisakah kamu memberitahu aku siapa namamu? Dan, dari mana asalmu? Tanya Chu Feng. Bajingan, bahkan kamu masih berpikir untuk mencoba mendapatkan informasi dari aku, balas telur itu. Chu Feng awalnya ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari telur hitam ini. Tetapi kemudian, dia menemukan bahwa dia selalu menjawab dengan tidak tahu untuk setiap pertanyaan. Mulutnya juga mulai manyun, dan dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Namun, Chu Feng merasa bahwa jika seseorang dengan sengaja menyegelnya di dunia spiritualnya, pasti ada beberapa makna tersembunyi di dalamnya. Setidaknya, orang itu tidak akan melukainya. Atau dengan metode orang itu sebelumnya, mereka pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Mengapa mereka membantunya membangun ruang roh dunia dan kemudian menyegel sesuatu yang bisa membahayakannya? Itu seperti melakukan usaha yang sia-sia. Jadi, Chu Feng memutuskan bahwa orang itu tidak akan menyakitinya. Justru sebaliknya, mereka akan membantunya, dan dia merasa bahwa itu kemungkinan besar adalah tindakan yang dilakukan oleh keluarganya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.